Oke, selamat datang Tribuners, selamat kembali lagi di podcast program tamu kita. Nah, pada episode kali ini Elvina kembali lagi membawakan tema-tema yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan tentunya dengan bintang tamu yang gak kalah luar biasa, yang gak kalah keren pada episode kali ini. Nah, sebelum Vina mau memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini, mungkin Vina kasih spoiler dikit dulu nih kepada Tribuners yang di rumah. Siapa sih bintang tamu kita pada kali ini? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang akademisi dengan latar belakang pendidikan di psikologi dan sekarang terjun di dunia politik. Nah, sangat menarik untuk kita bahas nih, Tribuners. Oke, langsung saja kita sapa, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Vina juga mau ngucapin terima kasih kepada Pak Iqbal udah sempat waktunya untuk datang di podcast tamu kita pada episode kali ini. Siap. Nah, mungkin di awal, mungkin Vina boleh panggil Pak atau Udah apa aja nih? Udah Iqbal ya, Iya. Tribuners kita panggil Udah Iqbal. Mungkin di awal boleh perkenalan singkat dulu nih kepada Tribuners karena tak kenal maka tak sayang nih ya, Betul. Udah ya. Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Tribuners, Mbak Vina, beserta para pendengar sekalian. Nama saya Muhammad Iqbal. Sebenarnya gelarnya PhD. PhD ya Pak? Ya. Tapi karena saya takut orang nggak paham, saya pakai doktor aja. Saya bekerja sebagai psikolog, konselor keluarga, pernikahan. Tetapi juga saya kebetulan sekarang dapat amanah sebagai rektor di salah satu PTS di Jakarta, namanya Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Tetapi saya sebagai dosen tetap ya di program studi psikologi di Universitas Paramadina bersama Pak Anies. Oke, iya, sip. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari Udah Iqbal nih, Tribuners. Mungkin Vina di awal juga mau ngasih sedikit informasi nih, Tribuners, tentang latar belakang pendidikan Pak Iqbal. Untuk S1-nya mengambil jurusan psikologi Pak, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sempat mencalonkan sebagai presiden BEM di UIN Syarif Hidayatullah juga. Nah, setelah lulus S1, Pak Iqbal juga mendapatkan kesempatan ya Pak ya, untuk lanjut di S2 dan S3-nya di Negeri Jiran Malaysia. Nah, di University Kebangsaan Malaysia dengan jurusan psikologi. Oke. Nah, ketika kuliah ini, Vina sempat tahu juga nih Pak, kayak pernah menjadi ketua umum untuk organisasi psikologi di di Imam Mupsi ya. Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia. Umum. Nah, selanjutnya juga di S2 dan S3-nya juga jadi ketua umum Persatuan Pelajar Indonesia juga. Di Malaysia. Nah, dengan prestasi ini, dengan amanah ini, bagaimana sih Pak cerita di balik itu untuk bisa dipercaya menjadi ketua umum di berbagai organisasi gini? Ya, saya kira ya namanya kepemimpinan itu bukan sekedar gagah-gagahan ya, tapi kan itu tanggung jawab yang berat. Maka semakin berat tanggung jawab yang kita pikul, maka pengalaman kita semakin banyak. Dan kita akan semakin tangguh. Karena orang yang kena hujan badai tidak akan takut lagi dengan hujan rintik-rintik. Menjadi organisasi, pemimpin di organisasi kemahasiswaan, sosial kemasyarakatan itu kan berat. Kenapa? Kita nggak digaji, kita harus mencari biaya sendiri, tetapi disitulah survival. Disitulah tumbuh leadership. Bagaimana mengembangkan potensi, bagaimana membuka jaringan, membuka koneksi, mencari dana. Itulah sebenarnya kenapa para aktivis mahasiswa itu sebenarnya juga layak untuk menjadi pemimpin bangsa. Karena mereka berproses. Tidak ujuk-ujuk karena dia hanya orang kaya, lalu dia dipilih. Tapi mereka dari pemilihan itu berproses. Ketika saya terpilih jadi Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, saya hanya menang selisih 1 suara. Wah. Tipis sekali ya Pak. Tipis sekali. Artinya apa? Kemampuan lobby, negosiasi, itu juga penting. Dan itulah leadership. Jiwa kepemimpinannya ya Pak ya. Iya. Dan untuk ketua umum persatuan di Malaysia ini 2 periode juga ya Pak ya, kalau tidak salah. 1 periode, tetapi pertama saya ketua PPI cabang University Kebangsaan Malaysia. Lalu saya bertanding atau maju untuk se-Malaysianya. Wah, keren. Se-Malaysianya nih Pak? Iya, se-Malaysianya. Oke, keren nih Tribuners. Untuk itu, kata bagaimana dari yang disampaikan oleh Udah Iqbal ini, kecalon kepemimpinan kita itu dilatih sejak di dunia perkuliahan ya Pak? Berarti memang kita harus bisa balance antara akademis dan juga organisasi. Nah, dengan latar belakang pendidikan psikologi ini, terus waktu untuk awal karirnya sempat menjadi itu juga ya Pak, tenaga ahli di Direktorat Bappenas. Iya betul, Direktorat Pendidikan dan Agama. Iya,
Nah, itu mungkin selaras nggak tuh Pak dengan jurusannya kalau boleh tahu? Betul. Jadi saya pulang selesai menyelesaikan pendidikan itu sudah selesai 2011 tapi belum sidang. Saya kebetulan dapat program namanya Asian Graduate Student Fellowship di National University of Singapore selama 3 bulan. Lalu di sana saya juga dapat tawaran jadi asisten profesor di sana selama 6 bulan kurang lebih. Lalu pulang ke Indonesia, saya bekerja di Bappenas. Nah, Bappenas ini kita merencanakan tentang pendidikan di Indonesia. Salah satunya program pendanaan pendidikan. Makanya saya sangat concern di isu pendidikan. Dan terus saya berkarir juga sebagai akademisi. Jadi pengalaman saya mengelola pendidikan itu saya kira sudah cukup lah. Mulai dari dosen biasa, ketua jurusan, jadi dekan, sampai jadi rektor. Makanya di Padang ini saya melihat faktor sektor pendidikan ini harus kita tingkatkan. Sekarang saya lihat bahwa di mana-mana masalah bangsa ke depan adalah masalah karakter. Pelanggaran etika, tawuran, kenakalan remaja, narkoba, bullying, penyimpangan seksual. Dan itu semuanya berakar dari pendidikan, termasuk pendidikan keluarga. Makanya Kota Padang saya kira bukan hanya membangun fisik, tapi juga harus membangun sumber daya manusia. Oke, cukup menarik nih Tribuners, karena memang kita juga perlu karakter dari pendidikan, dan pendidikan itu yang tahap pertamanya itu dari keluarga. Betul. Itu pendidikan madrasah pertama kita di keluarga ya, udah. Nah, dengan adanya karir di bidang yang luar biasa, di bidang konsultan juga, politik dan psikologi juga, dan sekarang mulai terjun di dunia politik. Dari psikologi ke dunia politik ini sangat menarik untuk Vina bahas kepada Tribuners juga ya. Udah, boleh ceritain kayak apa yang menjadi motivasi atau latar belakang dari Pak Uda Iqbal untuk memilih dari karirnya dari di latar belakang pendidikan psikologi ke politik ini gimana? Ya, saya masuk politik itu justru sejak SMA. Oh, dari SMA ya, udah? Ketika PKS dideklarasikan, itu saya pakai baju seragam SMA. Sebagai ketua Rohis, Rohis SMA. Kemudian saya hadir, kemudian ketika saya kuliah di Jakarta, saya jadi saksi di PKS, aktif di ranting, di PC. Jadi berproses, sampai sekarang dipercaya sebagai juru bicara. Artinya kita susu matang, nggak bisa baru masuk langsung pengurus DPP. Jadi kehebatan PKS adalah bagaimana kaderisasi itu berjalan. Kita yang dulunya dari SMA kuliah itu terus dikembangkan. Jadi saya melihat bahwa politik dan psikologi itu sangat dekat. Karena politik itu bicara tentang behavior, perilaku. Bicara tentang komunikasi. Bicara tentang lobby, negosiasi, marketing. Bagaimana menarik pemilih. Bagaimana juga tentang kepemimpinan. Dan itu semuanya bicara tentang ilmu psikologi. Sangat dekat. Sangat dekat ya? Oke. Mungkin dari kacamata Vina yang orang awam di dunia psikologi, ternyata psikologi dan politik tuh dekat dan bersinggungan ya. Betul. Udah ya. Berarti sebelumnya juga udah sempat bahas tentang dari dekan, ketua program studi psikologi juga, dan sekarang menjadi rektor di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Nah, dengan prestasi luar biasa ini juga kayak bisa balance antara sebagai konsultan dan politik itu gimana sih tipsnya kalau boleh tahu udah? Ya, saya kira yang penting di era digital adalah bagaimana kita berkolaborasi. Termasuk saya sendiri punya tim media, ada tim konten ya. Ini juga membuat kita terbantu. Jangan kita mengerjakan sendiri. Karena pengalaman saya sebagai asisten peneliti di Singapura, di Asia Research Institute, itu memang para profesor, para peneliti memiliki tim yang kompak. Ada yang tugasnya mencari data, ada yang menganalisa, ada yang mengumpulkan data, ada yang mengkolaborasikan. Jadi disitulah sebenarnya semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara berjalan. Saya punya tim media 2 orang misalnya, yang satu ngedit, yang satu buat broadcast-nya, yang satu nyiapin kontennya. Jadi di era digital ini kita nggak bisa ngerjain sendiri. Benar. Makanya saya sebagai juru bicara, saya juga sudah siap dengan konten-konten saya karena saya punya tim. Datanya, analisanya. Yang itu membuat kita akhirnya selalu muncul, selalu berbeda dari juru bicara lainnya. Koordinasi juga dengan tim utama juga ya. Betul. Nah, selanjutnya mungkin dari kacamata seorang Uda Iqbal, gimana dengan kondisi Kota Padang sekarang gitu ya? Mungkin yang sempat singgung tadi masalah pendidikan itu masih jadi PR untuk kita. Nah, selain pendidikan, kira-kira apa masalah krusial yang
harus kita benahi dari Kota Padang? Ya, saya kira isu pengangguran ini menarik ya. Bagaimana saya lihat data bahwa pengangguran di Kota Padang ini juga cukup tinggi. Dan memang nggak ada kata lain bahwa di era digital, itu entrepreneurship itu harus dikembangkan. Ke depan, kalau kita hanya mengandalkan skill bekerja, maka kita akan tertinggal. Maka entrepreneurship ini harus bisa dilakukan sejak dini. Mental berwirausaha, berdagang, termasuk juga merantau. Iya. Karena merantau ini adalah budaya orang Minang. Benar. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah bahasa yang sudah lama dan ini bisa diterapkan. Pengangguran tinggi banyak sebab. Bisa jadi karena lapangan kerjanya kurang, skillnya lemah, atau bisa juga tadi karena budaya mager tadi. Banyak orang tua yang tidak ingin anaknya jauh-jauh. Maunya ini rumahnya, ini kantornya. Padahal seharusnya yang namanya bumi Allah ini luas. Rizki itu ada di mana-mana. Bisa jadi di Amerika, di Australia, di Eropa, di Arab Saudi, ya di Afrika. Untuk itu kita harus menyiapkan anak-anak ini siap petarung, bermental baja. Karena apa? Ada banyak orang yang ranking juara kelas, tapi dia nggak sukses. Salah satu penyebabnya apa? Percaya dirinya kurang, komunikasinya lemah, daya juangnya lemah, motivasi hidupnya lemah. Nah, ini yang harus kita latih pada anak-anak kita ke depan, bahwa soft skill, life skill ini penting. Makanya pendidikan di Kota Padang ya juga harus berdasarkan kepada adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Ini yang sekarang hanya saya kira slogannya harus dibumikan, bahwa etika dan adab ini harus menjadi yang utama. Terkadang kita sibuk dengan ranking, dengan juara, tapi lupa dengan nilai-nilai adab. Padahal di negara-negara barat sekalipun, bahkan di Jepang sekalipun, bahkan di negara-negara yang mungkin secara pendidikan human indeksnya tinggi, etika dan adab ini juga bahkan jadi utama. Harusnya kita kembali lagi kepada basic orang Minang, bagaimana adat, etika, dan adab ini menjadi salah satu ukuran, indikator. Mau melamar kerja, mau melanjutkan pendidikan, sehingga nanti orang beramai-ramai mengantar anaknya ke masjid, supaya anaknya beradab dan berakhlak. Karena memang adab ini tidak kalah penting di dalam diri kita. Tidak hanya pendidikan, tidak hanya title yang akan kita hadapi di dalam masyarakat, tapi yang pertama adalah adab, bagaimana kita memperlakukan teman ataupun orang yang lebih tua ataupun malah orang yang lebih kecil dari kita. Nah, dari permasalahan yang krusial ini dari adab dan juga pendidikan, kira-kira apa yang menjadi solusi untuk kita untuk permasalahan ini nih, udah? Ya, saya kira memang harus ada kolaborasi antara orang tua, guru, ya, sekolah, pemerintah. Karena lagi-lagi lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam pembentukan karakter seseorang, termasuk para guru. Makanya guru itu harus sejahtera. Kalau gurunya sejahtera, dia akan bahagia. Dia mengajar dengan gembira, dia akan ceria. Tapi kalau guru pendapatannya rendah, gajinya kurang, tentu saja akan berdampak kepada psikologisnya. Makanya saya sangat berazam bagaimana ke depan guru di Kota Padang ini juga bukan hanya mendapat gaji, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan, baru kita bicara mutu. Tapi kalau kita hanya marah, mutunya nggak bagus, tanpa ada investasi kepada para guru, itu nggak bisa. Jadi saya melihat bahwa Kota Padang jangan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga harus membangun infrastruktur masyarakatnya, manusianya. Sehingga tumbuh menjadi manusia yang beradab, tangguh, punya jaya juang, dan punya kemampuan, kompetensi. Memang kalau bicara tentang pendidikan ini tidak bisa kita bahas untuk di satu pihak saja ya, udah. Betul. Kita harus kolaborasi dengan keluarga, dengan pihak pemerintah juga. Betul. Untuk tujuan yang sama, yaitu untuk kualitas pendidikan. Nah, mungkin kalau dari udah tadi sempat singgung tentang menjadi konsultan di rumah konseling. Betul. Nah, rumah konseling ini boleh ceritain juga nih, udah kayak apa aja yang ada di rumah konseling dan apa aja yang bisa kita sebagai masyarakat umum untuk datang ke sana, apa aja yang kita dapatkan gitu. Ya, rumah konseling ini saya dan istri membangunnya di 2012 mulai sampai kemudian 2014 kita buatkan badan usahanya dan sampai sekarang. Klien kami bahkan dari berbagai negara, para diaspora ya, yang ini juga menghadapi masalah-masalah tekanan psikologis. Makanya isu-isu kesehatan mental sekarang menjadi sangat rawan karena tadi pola asuh orang tua yang memanjakan, rapuh ya, memprinseskan anaknya gitu ya. Meratukan anaknya, memanjakan dengan berbagai fasilitas, maka muncul istilah anak mami, anak papi, anak anak yang terlalu disayang. Akhirnya anak-anak ini nggak mandiri.
Padahal filosofi mendidik anak itu adalah menyiapkan anak itu hidup tanpa kita. Karena biasanya dari segi usia itu orang tua yang wafat lebih dahulu, walaupun takdirnya belum tentu. Untuk itu kalau mendidik anak itu ya dia harus tangguh, dia harus kuat. Nah, banyak orang tua itu pengen anaknya itu kuat tetapi tidak memberi kebebasan, takut dengan berbagai resiko. Yang namanya hidup ada resiko. Tapi bagaimana mungkin badan anaknya akan kuat tapi kalau nggak pernah diuji? Ya, jadi kata kuncinya adalah anak-anak ini harus bergaul di masyarakat, harus berteman dengan rekan sebaya, harus bermain di luar, harus berkumpul dengan masyarakat, nenek mama, para tokoh, alim ulama, belajar. Sehingga anak ini tidak hanya dikungkung di rumah saja. Jadi saya melihat bahwa salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kembali mengembangkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter utama banget. Betul, termasuk sekolah-sekolah yang berasrama. Yang ini bisa mendidik anak itu 24 jam karakternya. Karena karakter itu nggak bisa didik dengan ceramah. Karakter itu harus pembiasaan. Seperti ada SMA Taruna Nusantara. Ya, kenapa dia 24 jam? Karena di situ dibentuk fisiknya. Nah, selama ini kita di sekolah sibuk mengasah kognitif. Iya, kognitif. IQ, pengetahuan, tapi lupa dengan mental. Lupa dengan fisiknya. Ya, makanya saya hampir setiap hari fitness, gym, kadang-kadang sampai nangis tuh ngangkat barbel. Tapi begitu lihat hasilnya, wah tangan saya keras. Jadi semakin beban yang kita angkat berat, maka otot kita semakin kuat. Begitu juga dalam hidup ini. Semakin anak itu diuji dengan berbagai ujian, maka dia akan semakin tangguh. Makin kita banyak ketemu banyak orang berbeda karakter, apalagi memang merantau ini memberikan kita pengalaman yang sangat berharga ya udah. Karena mungkin Vina sempat merantau 3 tahun, jadi dalam 3 tahun ini benar-benar Vina belajar bagaimana untuk tidak egois, harus bisa mendengarkan pendapat orang lain dan bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda. Kita tinggal di satu rumah dengan karakter yang berbeda, dengan suku dan yang berbeda. Itu sangat mendidik bagaimana kita mengembangkan karakter kita tadi. Jadi kita kalau mungkin sekarang banyak orang tua yang takut anaknya dirantau, banyak kayak kasus kejahatan dan lain-lain seperti itu. Tapi memang kita harus percayakan juga bahwa anak tadi harus dikirim ke rantau untuk pengembangan karakter tadi. Makanya kata kuncinya juga adalah bagaimana anak-anak ini juga punya bekal. Bekal. Termasuk kemampuan bela diri. Ya, orang Minang dari dulu kan silek, surau dan sarung. Dan surau dan sarung ya. Surau dan sarung. Filmnya kan ada ya. Silek, surau dan sarung. Ini penting juga bagaimana juga bahwa di surau itu kembali dihidupkan juga tentang silat, kemampuan bela diri. Udah mulai pudar ya kalau untuk yang ini ya udah ya. Ya, jadi itu harus kembali diingatkan bahwa seorang anak itu bukan hanya kemampuan akademik, tapi mental dan fisik juga harus kuat. Saya kebetulan sejak kecil juga karateka, silat, pemain silat juga. Itu semuanya ternyata bermanfaat banget ketika kita bekerja. Karena dengan olahraga, bela diri, itu kita jadi lebih percaya diri. Tatapannya tajam, instingnya kuat, fokus, kemudian juga kita juga percaya diri, keberanian muncul, jiwa patriotnya tumbuh, kolaborasinya juga oke. Jadi akademik harus seimbang, tidak boleh hanya fokus kepada hafalan. Tapi juga memahami lingkungan kita ya. Betul. Mungkin nih dari segala yang telah kita sharing tadi, kita masuk ke kayak kalau udah Iqbal sekarang sudah banyak kita lihat banner-banner di tiap sudut Kota Padang itu untuk maju di Wako Kota Padang ya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Nah, untuk itu mungkin apa harapan Uda Iqbal untuk Kota Padang, karena mungkin dari seorang juru bicara PKS dan juga pernah jadi jubirnya Amin. Nah, sekarang maju ke Wako Kota Padang, kira-kira dengan slogan Jubir Amin pulang ke Padang. Nah, boleh tuh ceritain. Ya, saya kira memang ini adalah momentum ya. Bagaimana pemilu 2004 ini menjadi salah satu momentum. Ini adalah kesempatan bagi anak-anak muda. Karena apa? Karena setiap partai itu ada regenerasinya. Setiap partai ingin menyiapkan pelanjut-pelanjutnya. Dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk Kota Padang ini. Dan Kota Padang ini bukan hal yang baru ya. Walaupun saya besar di rantau, tapi saya punya rumah di kampung halaman. Kami selalu pulang. Dan saya melihat bahwa kesempatan ini nggak datang 2 kali. Bagaimana mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Saya sudah keliling 21 negara, sekolah di berbagai tempat. Bahkan saya pernah di Arab Saudi, pernah juga di Eropa, pernah di Australia untuk belajar dan mengikuti banyak program-program singkat, pernah di Taiwan, di Cina. Semuanya itu
saya melihat dunia itu luas. Lalu saya bermimpi, kenapa tidak saya terapkan di Padang? Ketika saya tinggal di Kuala Lumpur, di Malaysia 7 tahun, dan saya pernah sebentar di Singapura, saya berpikir, kenapa tidak apa yang dibuat orang di Malaysia dan Singapura kita buat juga di sini? Nah, simpulnya sederhana, yaitu partisipatif, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kenapa? Karena tidak mungkin pembangunan itu hanya mengandalkan pemerintah, karena anggaran terbatas. Tapi juga harus melibatkan masyarakat. Ini menjadi poin pentingnya. Saat ini, selain pengangguran, banjir, ya, kemudian juga bencana, ya, ini juga harus menjadi perhatian. Bagaimana kita menyiapkan masyarakat kita ini masyarakat yang tangguh, yang kuat, siap siaga, punya insting yang tajam tentang musibah, ya, dekat dengan Allah tentunya. Jadi di tempat bencana, yang rawan bencana tentu saja spiritualitas itu harus tinggi. Makanya nggak ada kata lain bahwa sebenarnya nilai-nilai yang kita pelajari dalam agama, termasuk dalam nilai-nilai muatan lokal, adat istiadat, itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa kalau kita implementasikan. Makanya saya melihat banyak orang mengatakan, Bal, kan udah enak di Jakarta, ngapain pulang ke Padang, tinggal di daerah? Tidak. Bagi saya, kita bukan hanya sekedar pulang, tapi kita ingin membangun dedikasi, ingin mengamalkan apa yang kita miliki. Bagi saya, karir saya di kampus sudah puncak, anak-anak saya sudah mulai besar, sudah bisa ditinggal masuk pesantren, lalu saya sama istri tinggal mencari tempat pengabdian, dan pilihan kami jatuh kepada Kota Padang tercinta. Oke, sangat menarik untuk kita bahas ke depannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya sebelum kita tutup nih, udah Iqbal, ada nggak closing statement untuk Tribuners di rumah sebagai dari seorang Muhammad Iqbal, calon Wako Kota Padang 2024 ini? Ya, bagi anak-anak muda, para Tribuners, para penonton, mandirilah. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain, termasuk orang tua kita sendiri. Karena suatu hari mereka akan pergi meninggalkan kita. Untuk itu, berpikirlah dari sekarang tidak hanya meminta, tapi memberi. Karena tidak ada sejarahnya orang di muka bumi ini dikenang namanya karena terlalu banyak meminta. Rata-rata orang yang dikenang namanya adalah orang yang banyak memberi. Kalau hari ini kita banyak diberi orang, maka berpikirlah satu hari kita banyak menerima dari orang, maka kita harus berpikir membalasnya. Dan banyak memberi. Karena orang yang memberi itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menerima. Mandiri, tangguh, kuat. Kalau hari ini menghadapi ujian, lewati ujian itu dengan baik. Nikmati kesusahan itu, penderitaan itu. Karena satu hari penderitaan itu akan menjadi sebuah nilai yang sangat berharga ketika kita sukses. Jangan bergantung terlalu besar kepada orang tua, karena orang tua akan pergi. Jangan terlalu besar bergantung dengan orang lain, karena orang lain pun akan pergi. Be yourself, jadilah diri sendiri. Oke, sangat luar biasa ya Tribuners. Be yourself, jadilah diri sendiri. Kita harus pede dan lebih produktif lagi dengan diri sendiri. Nah, mungkin untuk semua insight yang telah udah Iqbal berikan pada episode kali ini, tidak hanya Tribuners, Vina juga banyak ilmu yang bisa diambil dari Uda juga, dan dari baik itu dari balance-nya antara akademis dan organisasi, dan juga bagaimana pandangan seorang Uda Iqbal di akademisinya psikologi, dan juga sekarang jalan ke politik. Dan itu sangat balance juga, dan gimana koordinasi dengan tim-timnya juga, itu juga sangat bermanfaat untuk Vina dan juga Tribuners di rumah. Mungkin untuk closing statement tadi sudah menjadi tutup untuk closing podcast hari ini, Tribuners. Dan semoga episode ini bisa memberikan insight juga untuk Tribuners yang di rumah, tidak hanya untuk Tribuners, dan Vina juga mendapat ilmu yang banyak dari Uda Iqbal. Terima kasih banyak ya Uda. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin sekian untuk episode kali ini ya Tribuners. Kita nantikan episode yang selanjutnya dengan Uda Iqbal, mungkin dengan program-program dan visi misi yang akan kita bahas tentang maju calon Wako Kota Padang 2024 ini. Oke Tribuners, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini dengan bintang tamu kita Uda Iqbal dan Vina. Saya Alvina pamit undur diri untuk episode kali ini.